Ingin menonton drama-drama secara full durasi, kualitas terbaik, dan tentunya eksklusif? Join membership RCTI Layar Drama Indonesia. Dapatkan batch spesial. Kalian bisa memilih beberapa tier, mulai dari tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Dapatkan fitur eksklusif di setiap tiernya. Join sekarang. Prilly Latuconsina, aktris cantik berusia 28 tahun ini rasanya tak pernah gagal membuat banyak orang kagum. Betapa tidak, kalau biasanya Prilly sibuk mengajar ratusan mahasiswa-mahasiswi di kampus mewah, kali ini Prilly rela jauh-jauh menempuh perjalanan yang panjang dan sulit demi mengajar anak-anak SD in Preso Un di sebuah desa Kuatai di Nusa Tenggara Timur alias NTT. Latuconsina, aktris cantik berusia 28 tahun ini rasanya tak pernah gagal membuat banyak orang kagum. Betapa tidak, kalau biasanya Prilly sibuk mengajar ratusan mahasiswa-mahasiswi di kampus mewah, kali ini Prilly rela jauh-jauh menempuh perjalanan yang panjang dan sulit demi mengajar anak-anak SD in Preso Un di sebuah desa Kuatai di Nusa Tenggara Timur alias NTT. Bukan dengan mobil mewah, Prilly hanya menggunakan motor sederhana demi bisa sampai di desa bekas longsor. Di sana, Prilly dengan sabar dan telaten mengajar anak-anak yang bahkan banyak yang belum bisa menulis dan baca. Di balik senyuman mereka, ada cerita perjuangan. Anak-anak yang baru saja kehilangan banyak hal akibat bencana. Namun, satu hal yang tidak boleh hilang. Mimpi. Mampir ke desa namanya Desa Kuatai, lumayan jauh dari Kupang itu 3 jam. Terus untuk ke sekolahnya aku naik motor lagi karena di sana mereka lagi ada bencana longsor. Di sana ngajar anak-anak SD, pengalaman yang baru juga karena biasanya aku dosen ngajarnya mahasiswa, ini ngajar anak SD. Terus ya udah main-main sama anak-anak di sana. Aksi ini bukan sekedar kegiatan sosial, melainkan juga bentuk kepedulian Prilly terhadap dunia pendidikan. Apalagi sekolah di desa tersebut masih langka dan sulit diakses. Wajar jika akhirnya para siswa-siswi di sana terlihat antusias menyambut kehadiran Prilly yang biasa mereka lihat di layar kaca. Atas benarkah karena peduli dengan pendidikan di desa tersebut, Prilly berencana membangun sekolah? Mereka mengajarkan saya arti kebahagiaan yang sederhana dan mengingat bahwa setiap pelukan bisa menjadi awal perubahan. Mau banget ya kalau kayak gitu, mau banget. Cuma ya itu kan harus ada komitmen waktu dan semuanya. Cuma untuk kedepannya pasti mau banget itu untuk bangun sekolah. Yang paling membuat netizen terharu sebelum berangkat ke NTT, Prilly sempat jatuh sakit hingga harus dirawat di rumah sakit karena kelelahan. Untungnya, di tengah kondisinya yang drop, ada Omara yang setia mendampingi dan merawat Prilly. Omara bahkan dengan telaten menyuapi sang kekasih yang sangat sulit makan. Mungkin cara bucinnya kita beda kali ya gitu. Padahal aku ngerasa aku tuh bucin banget loh. Aku ngerasa aku bucin banget karena aku tipe yang kayak bakal meluangkan waktu aku walaupun cuma sedikit untuk dia gitu. Sesibuk-sibuknya aku, pokoknya selagi aku bisa ketemu dia, aku ketemu dia. Aku pay attention to details, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Sampai tanpa dia ngomong, aku udah tahu apa yang dia mau gitu. Mungkin dengan cara itu ya kalau aku bucinnya kali ya. Kalau dia mungkin lebih kelihatan karena ya dia lebih mungkin romantis banget orangnya. Tapi aku juga romantis ya, aku nulisin puisi buat dia gitu-gitu. Dia tuh sering banget bilang nggak bisa ketemu, tahu-tahu tiba-tiba udah muncul di tempat yang aku ada gitu. Atau tiba-tiba waktu itu tiba-tiba ikut kelas aku karena dia mau support. Jadi bucinnya kita tuh saling support satu sama lain gitu. Menariknya, kepedulian Prilly terhadap pendidikan juga dirasakan oleh sang kekasih Omara Esteglal.
Dalam akun media sosialnya, Omara menyoroti sulitnya mendapat pendidikan di Sorong. Bahkan menurut Omara, masih banyak juga sekolah yang gak layak, hingga akhirnya membuat anak-anak harus berjuang keras untuk menempuh pendidikan. Iya, salah satu alasan aku tuh bisa bareng sama Omara ya, karena pandangan kita soal pendidikan tuh sama. Kita emang merasa pendidikan itu penting banget. Ada hal-hal yang bisa kita dapat yang nggak bisa kita dapat di kehidupan kita sehari-hari tanpa kuliah gitu. Jadi kita emang harus kuliah dulu untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang kita punya sekarang. Kita suka banget berbagi apa yang kita tahu. Jadi knowledge yang kita punya itu kalau kita nggak bagiin ke orang itu menurut kita percuma. Jadi jangan dipendem sendiri gitu ilmu yang kita punya. Makanya waktu sama Omara, waktu kita masih jadi teman pun kita kalau ngobrol tuh bisa panjang banget karena kita sharing informasi, sharing pengetahuan yang kita tahu. Makanya jadi pacar cocok banget. Jadi nggak pernah kehabisan topik dan akhirnya kita ngerasa daripada kita nggak menggunakan aset digital kita nih untuk hal-hal yang berguna, cuma posting-posting foto berdua doang, mendingan bikin program. Akhirnya bikinlah Prom Talk. Itu jadi kayak Prilly Omara berbincang-bincang gitu. Tingkat kebucinan Omara ke Prilly nampaknya memang sudah sangat tinggi. Bayangin aja, selain sefrekuensi dan act of service, Omara juga terlihat bangga memiliki kekasih seperti Prilly. Terbukti dalam akun media sosialnya, selain mengunggah foto 2 tahun lalu, Omara juga bercerita bahwa saat masih menjadi teman, ia selalu merasa ada kehangatan dan kedekatan yang istimewa dengan Prilly. Setiap kali kami mencoba mengingat masa lalu, kami selalu merasa bahwa ada kehangatan dan kedekatan yang istimewa di antara kami berdua. Walau saat itu kami tidak menyadari itu. Kita temenan. Jadi temenan dari 2022. Dan aku juga udah ketemu dia dari 2013. Jadi dia teman masa kecil lah ya. Tapi kan dia kuliah di US 7 tahun, jadi udah gak ketemu gitu. Balik lagi syuting-syuting, gak pernah syuting bareng. Baru syuting bareng itu di 2022. Temenan tuh yang benar-benar kalau ketemu tuh sharing gitu. Barulah di 2024 jadi pacar. Agak lama ya di